Rasain dikandangin, Tom Lembong tersangka korupsi impor gula. Yang nyinyir Jokowi ternyata maling. Ya, sebagian koruptor yang ikut menggerakkan demo dampak kelompok darurat Tom Lembong saat debat capres yang sering disebut Gibran, ya sekarang dikandangi. Selama tahun ini politis sudah Itulah detik-detik pada saat Tom Lembong dicokok oleh kejaksaan. Ternyata Tom Lembong orasi keruntuhan demokrasi dan di aksi depan kantor DPR ternyata maling, koruptor. Satu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu Bapak. Terima kasih dari lubuk hati saya yang sedalam-dalamnya kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini saat ini berdiri di sini mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01. Saya tidak berdiri mewakili 02. Saya tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi sudah dapat titipan dari istri dan anak saya ikut mewakili keluarga istri anak saya. Kenapa Ibu Bapak, teman-teman? Karena saya dan kita semua bisa berdiri di sini hari ini karena almarhum ayah saya, almarhum paman saya, almarhum bapaknya ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, orang tua kita semua berdiri di tempat yang sama. Itulah pada saat Tom Lembong orasi tentang keruntuhan demokrasi di aksi depan DPR. Ternyata dia maling. yang belakang. Kejaksaan Agung menjerat ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong atau yang kerap dengan nama Tom Lembong sebagai tersangka kasus penyalahgunaan impor gula pada tahun 2015. Tom Lembong terlihat keluar dari gedung kejaksaan pada Selasa 29 Oktober malam. Dengan memakai rompi tahanan Kejaksaan Agung, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian kata Tom Lembong saat digiring petugas. Adapun kasusnya pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi atau rakor antar kementerian telah disimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak perlu atau tak butuh impor gula. Namun pada tahun yang sama Tom Lembong selaku menteri diduga justru mengizinkan persetujuan impor gula kristal 105.000 ton kepada perusahaan PT AP. Kemudian gula kristal mentah itu diolah menjadi gula kristal putih. Padahal yang boleh mengimpor gula kristal putih adalah BUMN, bukan perusahaan swasta. Izin yang dikeluarkannya itu Tom, ketahuan belangnya kamu ya. Yang belakang targetnya. Udah konsekuen ya. Siapa? Dan inilah detik-detik Tom Lembong ditahan di kejaksaan ya, dibawa dengan memakai rompi oranye. Ya, ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong dibawa ke kejaksaan dengan pakai baju tahanan kejaksaan dengan nomor 62 ya, ditahan di rutan Salemba. Begitu Mas Tom Lembong ya.
Kasihan ini ya keluar-keluar ini ya yang pendukung Anies Baswedan ternyata juga korupsi juga ya. Dalam penyalahgunaan wewenang impor gula begitu ini Mas Tom Lembong ya. Tom akhirnya ketahuan belangnya Mas Tom Lembong. Dan informasinya merugikan negara 400 miliar. Mantan tim ses Anies Baswedan Thomas Lembong resmi ditetapkan sebagai tersangka di dalam kasus impor gula. Ya rugi. Ya, Tom Lembong ditangkap kejaksaan dikarenakan merugikan negara 400 miliar rupiah pada saat menjadi Menteri Perdagangan. Namun demikian, banyak yang mengatakan itu adalah merupakan upaya penjegalan. Dan inilah Tom Lembong ditangkap. Masa ada yang bilang ini penjegalan lagi sih? Ceritanya gimana itu, Bang? Jadi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Tom Lembong diduga menyalahgunakan wewenang dalam menangani kebijakan importasi gula tahun 2015 sampai 2016. Kabarnya impor gula ini harusnya hanya dilakukan oleh BUMN, namun Tom Lembong malah mengizinkan sebuah perusahaan untuk impor. Udah gitu impor tersebut juga tanpa koordinasi sama instansi terkait dan juga tanpa koordinasi sama Kementerian Perindustrian. Gara-gara inilah Tom Lembong ditetapkan jadi tersangka. Nah, yang bikin bingung dari kasus ini ialah udah jelas-jelas ketangkep begitu, tapi masih ada aja yang mendukung dia. Ada yang curiga bahwa penangkapan itu ada unsur politis. Bahkan lucunya, ada salah satu komentar di media sosial nyebut bahwa penangkapan itu katanya upaya penjegalan terhadap pihak yang menggagas Partai Perubahan. Ini mau nggak ketawa tapi ya lucu. Tapi di samping itu agak miris juga. Mimin sampai nggak habis pikir sih. Maksudnya kok bisa sampai sekelas koruptor aja masih didukung gitu loh. Kita nggak tahu sih alasannya apa. Tapi kalau kita tebak-tebak, apakah ini efek masih sakit hati karena calon yang didukungnya di Pilpres kemarin kalah? Atau emang ada kebencian yang mendalam terhadap satu pihak yang sudah pasti pihak itu ada di barisan seberangnya Tom Lembong? Wah, iya juga. Iya juga ya. Jadi ada semacam wacana ataupun ya perkataan yang mengatakan bahwa Tom Lembong dijadikan tersangka dikarenakan adalah upaya penjegalan dari pendirian Partai Perubahan. Dan inilah momen Tom Lembong memakai rompi oranye dari kejaksaan. Memeriksa kesehatan Tom Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Salemba. Dan ternyata Tom Lembong ini adalah merupakan mantan Menteri Perdagangan ya. Ini luar biasa ya, Pak Tom Lembong ini. Sebelumnya Gibran menyindir Tom Lembong yang menjadi rival politiknya, di mana Tom Lembong itu menjadi tim khususnya Anies Baswedan. Pada saat debat Gibran pun menyindir Tom Lembong. Sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita itu Indonesia itu adalah negara yang punya Itulah Gibran yang menyenggol Tom Lembong pada saat debat menjadi calon wakil presiden kemarin. Dan sekarang nasibnya Tom Lembong ditahan kejaksaan dikarenakan korupsi merugikan negara 400 miliar rupiah. Tukang nyinyir lainnya nunggu giliran. Gimana Abah? Tom Lembong tersenyum di borgol Kejaksaan Agung merugikan negara. Tanggapan nggak Pak? Pak, tolong ada tanggapan nggak Pak? Pak, ini politis nggak Pak? Tanggapan dulu Pak. Pak, tanggapan nggak? Pak, tolong. Tom Lembong bungkam ketika ditanya wartawan mengenai kasus korupsi. Udah baca berita belum guys? Nih ya, yang paling baru beberapa menit yang lalu nih ya. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan kita, ditahan di rutan Salemba karena ditetapkan menjadi tersangka atas korupsi penyalahgunaan impor gula yang merugikan negara 400 miliar.
Padahal gue udah mau tidur nih, tapi gue langsung ternganga gitu membaca berita ini. Oh my god. Oh my god, my god. Jadi tersangka 400 miliar. Baca deh kalian, baca berita lengkapnya ya. Cari di Google banyak. Itulah Doisme yang mengomentari Tom Lembong yang dijadikan tersangka dikarenakan kasus impor gula dengan merugikan 400 miliar rupiah.